Nah, buku ini ditulis oleh Dr. Zahra Mustafawi, putri dari Imam Khomeini, yang menjelaskan tentang pandangan seorang Imam Khomeini terhadap hak-hak wanita. Putri Imam Khomeini menjelaskan dalam bukunya ada 6 sub pembahasan mulai dari hak kemanusiaan, politik, sosial, bahkan dalam pendidikan. Nah, sebelum datangnya Islam, pandangan terhadap kaum perempuan sangatlah rendah. Bahkan, perempuan itu dianggap makhluk yang gagal dalam penciptaannya dan terkesan menjijikan. Untuk alasan itu pula, Rasulullah diutus demi menaikkan harkat dan martabat perempuan di samping misi kenabian. Perempuan selalu dibanding-bandingkan dengan laki-laki dalam segala aspek. Nah, Imam Khomeini tidak sependapat dengan hal itu. Baik itu laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan. Di antara lain ialah sebagai manusia, wanita sama dengan laki-laki dalam penciptaan. Bagi seorang wanita, janganlah ia rela dizalimi oleh laki-laki atau masyarakat dan perempuan. Dan laki-laki memiliki kesamaan dalam hal kemerdekaan. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak dilahirkan dengan tidak memiliki kemerdekaan. Pertanyaannya ialah apa sebenarnya arti merdeka? Nah, Imam Khomeini menganalogikan kemerdekaan seperti seekor burung yang merdeka dari sangkar, karena sejatinya burung itu diciptakan untuk terbang dan sangkar tersebut ialah penjaranya. Sehingga kemerdekaan setiap manusia itu sama, tetapi dilandasi dengan tidak melanggar hak dan kewajiban orang lain tentunya. Imam juga menentang anggapan yang mengatakan bahwa jalan hidup seseorang telah ditentukan nasibnya dan tidak mungkin berubah. Persoalan ini pun telah Allah tuliskan dalam Al-Quran dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dalam artian, perubahan pada seseorang itu terletak pada keinginan dirinya sendiri yang kuat untuk berubah. Sehingga tidak ada anggapan bahwa segala bentuk nasib itu sudah ditentukan garis takdirnya. Kemerdekaan perempuan juga tidak harus menanggalkan hijabnya atau meninggalkan tugas rumah tangganya, karena hal ini dapat merusak kemerdekaannya. Jika perempuan dan laki-laki dilahirkan dengan setara dan merdeka, itu artinya baik itu perempuan atau laki-laki mempunyai hak yang sama dalam politik, tetapi melalui syarat dan ketentuan yang berlaku. Wanita juga mendapatkan hak untuk ikut andil dalam persoalan-persoalan mendasar bagi negara, baik itu memelihara, mempertahankan Islam, bangsa, dan kondisi Islam, dan tentunya bekerja sama dengan si laki-laki. Adapun kriteria-kriteria yang harus dimiliki bagi seorang jika ingin berpolitik ialah yang pertama, memiliki kepribadian yang mulia, dan yang kedua, menguasai kehendaknya, dan yang ketiga, memiliki pemikiran yang bersih dan kuat dalam persoalan politik, dan memiliki jiwa pembaharu serta pemaslahatan. Sebelum Islam berkembang seperti sekarang, anggapan terhadap perempuan sangatlah rendah. Dalam artian, perempuan sama sekali tidak memiliki hak dalam hidupnya, bahkan disembunyikan dan diperjualbelikan demi kepuasan syahwat laki-laki. Pada masa itu, perempuan tidak boleh bekerja, tidak boleh menuntut ilmu dan pengetahuan, bahkan hak memiliki. Pada masa itu, perempuan tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan. Sehingga pemikiran-pemikiran yang memandang bahwa wanita harus dibelenggu di rumah, pemikiran yang tidak mengakui potensi wanita untuk melakukan aktivitas-aktivitas sosial dan memimpin pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya indrawi, dan pemikiran-pemikiran yang menyatakan bahwa wanita tidak memiliki hak gaji dari pekerjaannya. Dengan kata lain, bahwa wanita adalah manusia yang sempurna, berakal dan merdeka, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk memiliki hak-haknya. Selain itu, Imam juga menegaskan bahwa usaha-usaha wanita untuk mencapai hak-hak itu adalah harus dengan sejalan dengan sifat kesucian jiwa, sehingga di dalam hak terpenuhi pula kewajibannya. Wanita adalah pintu pertama bagi si anak, bahkan bisa dianggap sebagai madrasah pertama bagi anaknya. Nah, dikarenakan perempuan memiliki andil yang sangat penting dalam tumbuh kembang si anak, baik itu pada masa kandungan dan pasca melahirkan, seorang ibu adalah sumber kebaikan dan bisa menjadi sumber kebinasaan pula bagi anaknya. Sehingga perlulah pendidikan pranatal, yaitu pendidikan yang diberikan anak sebelum lahir atau sejak dalam kandungan sampai anak tersebut lahir. Bahkan Nabi SAW berpesan kepada kita dalam hadisnya, yaitu didiklah anakmu 25 tahun sebelum ia lahir. Dalam artian pendidikan haruslah dimulai dari sekarang, baik itu perempuan maupun laki-laki. Nah, sebagai penutup, tidak ada perbedaan antara hak dan kewajiban bagi perempuan maupun si laki-laki. Semua sama di mata hukum dan dalam pandangan Islam tentunya. Bahkan Islam menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan dengan regulasi yang ketat demi keselamatan dan kemaslahatannya. Ada pertanyaan?